Teman-teman, sebelum memulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, sambil bangkit berdiri semuanya. Tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekarang kita mau salam damai dengan mengatakan Yesus mencintaimu kepada teman yang di kanan kiri kita, oke? 1, 2, 3. Yesus mencintaimu, Yesus mencintaimu, Yesus mencintaimu. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Sebelumnya boleh silakan duduk. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Untuk firman akan dibawakan oleh Kak Samuel, dipersilahkan. Selamat siang teman-teman. Udah ya, interupsi. Ya, baik teman-teman, sebelum kita bersama-sama membuka, membaca serta merenungkan dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas anugerah yang masih boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, ketika kami masih boleh dapat bersama-sama berkumpul untuk bersekutu dan merayakan sebuah kebaktian. Kami dapat boleh bersama-sama bernyanyi dan beribadah dengan teman-teman kami yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Engkau sebentar dalam kesempatan ini pun kami hendak membuka, membaca, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus juga boleh menjadi teman kami, boleh menemani kami, agar kami boleh juga dapat dituntun untuk dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan terlebih ketika setelah ini kami akan pulang pun, kami mohon agar Roh Kudus selalu menuntun kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita buka kitab kita dari Mazmur 19. Sebentar. Ayat 1 sampai 7. Sudah dapat? Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Oke. Saya akan bacakan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang, bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tapi juga memeliharanya dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang budaya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin hitung sampai 3, dan dalam hitungan ketiga saya mau teman-teman meneriakan apa yang teman-teman pikirkan atau apa yang teman-teman bayangkan pertama kali ketika mendengar kata budaya. Siap ya? Teriak aja, teriak, asal. Pokoknya apa yang terlintas pertama kali. Siap? 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 Siap. Oke, 1, 2, 3. Apa? Dunia? Oh, banyak. Tadi ada lagi? Apa Bu?
Oh, beragam. Oke, banyak, beragam. Apalagi? Ada lagi, teriak aja teriak. Nggak usah, saya Kak, gitu. Nggak ada? Apa yang terlintas pertama kali? Yang di belakang. Austin. Pertama kali, budaya. Apa? Bangsa. Oke, siap. Ya, budaya, bangsa. Apa tadi? Beragam, banyak. Ya, berarti teman-teman, dalam benak teman-teman ketika memberikan tentang budaya, berarti kita berpikir tentang keberagaman, tentang kekayaan, tentang sebuah bangsa tadi katanya ya. Tapi beberapa juga mungkin ketika disebutkan apa yang mereka pikirkan tentang budaya, mungkin muncul juga produk-produk budaya seperti batik atau batik. Saya pakai batik hari ini kebetulan, tidak disengaja. Atau tarian atau kesenian, produk-produk budaya. Nah, kita memang bisa mengenal budaya melalui produk-produknya, melalui apa yang dihasilkan oleh budaya tersebut. Entah itu kesenian, entah itu bahasa, entah itu pakaian dan sebagainya. Tetapi tentu kita tahu bahwa budaya itu bukan hanya sekedar produknya. Jadi seperti yang teman-teman bilang, beragam, banyak. Teman-teman berarti sudah mengetahui bahwa yang namanya budaya itu adalah kaya. Budaya adalah tentang bagaimana kita berpikir. Budaya adalah tentang pola pikir, tentang pola pandang, tentang bagaimana kita bersikap, tentang bagaimana kita bertindak, tentang bagaimana kita berekspresi, tentang bagaimana kita mengenal, tentang apa yang kita pikirkan, tentang sudut pandang kita. Dan ketika bicara tentang budaya, maka seperti yang tadi teman-teman bilang, budaya itu sangat beragam dan sangat berbeda-beda, sangat tergantung konteks, sangat limited. Artinya maksudnya memiliki kekhasan. Jadi ada ciri khas yang dimiliki oleh budaya tertentu gitu ya. Budaya bisa dibedakan berdasarkan tempatnya. Misalkan ketika kita bicara tentang lokasi tempat masyarakat di Asia Timur mungkin ya, di Jepang, di China ada budaya kalau makan pakai sumpit nggak boleh ditusuk katanya. Jadi karena menggambarkan sembayangan orang meninggal, jadi bad luck gitu ya, pamali. Atau ketika makan ramen maka harus sampai bunyi untuk menandakan bahwa menghargai yang memasak gitu ya. Tapi di belahan dunia lain kita melihat bahwa makan bunyi itu nggak sopan gitu ya. Artinya budaya memiliki kekhasannya masing-masing dan berbeda dalam satu tempat dan tempat lainnya. Di Indonesia juga memiliki budaya-budaya tersendiri gitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita bertutur kata gitu ya. Tetapi juga mungkin selain lokasi, selain tempat, budaya juga bisa kita bedakan dari generasi, dari waktu gitu ya. Apa yang dialami oleh teman-teman saat ini, apa yang dialami oleh mungkin orang tua teman-teman zaman dulu sudah berbeda. Saya mendengar, saya aja yang jaraknya nggak jauh ya, mungkin 2 minggu kali ya dengan teman-teman usianya, juga mengalami kegagapan ketika teman-teman bicara tentang bagaimana teman-teman bisa bertemu, bisa berkenalan, bahkan curhat dengan orang dari entah di mana dan nggak tahu siapa gitu ya, di internet, bisa berkenalan dengan orang asing dengan lebih leluasa gitu ya. Saya tentu saja gagap dengan hal seperti itu ya.
Nggak tahu mungkin apa karena saya juga terlalu ketuaan jiwanya atau gimana, tapi itu juga menjadi sebuah hal yang tidak biasa karena mungkin generasi saya generasi yang baru mulai ketika dalam masa pertumbuhan baru mulai berkembangnya internet, sedangkan kalian sejak lahir internet sudah berkembang gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kalau zaman sekarang pacaran bisa jalan-jalan ke mall kemana segala macam. Kalau dulu saya dengar cerita-cerita dari orang-orang tua gitu ya, orang-orang yang lebih dewasa, mungkin seusia dengan orang tuanya Kak Sem. Dulu pacaran itu malu-malu gitu ya, bahkan pegangan tangan aja udah merinding, keringet dingin katanya gitu, katanya. Saya kan nggak tahu, saya nggak hidup di zaman itu, tapi ada perbedaan-perbedaan. Artinya kita semua memiliki kekhasan ciri khas sendiri, atau bahkan bila kita mau memisahkannya lebih dalam lagi, setiap rumah bahkan memiliki budayanya tersendiri-sendiri. Dalam setiap keluarga punya budayanya sendiri-sendiri. Kita mungkin bisa kagok ketika kita berkunjung ke rumah teman kita dengan budaya yang berbeda dengan kita gitu ya. Dan itu adalah kekayaan budaya, keberagaman budaya seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan. Dan itu merupakan hal yang kita hidupi, hadir dalam kehidupan kita, dan mungkin bahkan menjadi kekayaan ya dalam relasi kita, dalam kehidupan kita dengan sesama. Nah, tapi walaupun budaya itu pada akhirnya tidak terhindari karena itu adalah bagian dari kita. Kita berekspresi, kita berpikir, kita berbicara, kita berelasi, itu semua kita menggunakan budaya, entah budaya apa. Tetapi seringkali kita juga melakukan penolakan terhadap budaya, terutama mungkin yang sering atau yang paling mudah kita temukan adalah ketika bicara tentang ketika kita berelasi dalam agama kita. Ketika kita bicara tentang keimanan kita terhadap kepercayaan terhadap agama kita. Dulu kalau teman-teman belajar sejarah gitu ya, kita tahu bahwa agama kita Kristen hadir dari masa penjajahan, dibawa oleh para kolonial penjajah. Dan mereka datang dengan budaya mereka dan mungkin juga dengan mental penjajahnya mereka, mental kolonial, ada superioritas yang mereka miliki, sehingga ketika menemukan budaya di negara jajahan maka ini nggak benar, cut, dipotong, dipenggal. Ada budaya yang lain sedikit, ini nggak benar, ini musyrik, ini sesat, segala macam. Sehingga kita bisa melihat di berbagai belahan bumi negara kita banyak budaya-budaya atau masyarakat yang sudah terasing dengan budayanya, sudah tidak lagi betul-betul mengenal apa budayanya, apa budaya dari masyarakatnya yang khas gitu ya. Karena sudah digantikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang baru. Nah, seringkali keberagamaan atau keimanan kita terhadap Tuhan membuat kita kemudian menolak budaya-budaya lain. Dan itu yang bisa kita sebut juga sebagai arogansi budaya mungkin ya. Nah, kita merasa budaya kita lebih baik, sebab agama pun tidak bisa terlepas dari budaya. Ketika kita bicara tentang kolonial yang membawa agama kita, kemudian kita juga bicara tentang bahwa mereka memiliki budaya barat yang mereka hidupi gitu ya, bahwa mereka juga melakukan penafsiran dan mereka menerjemahkan Kristus yang tinggal di Palestina, di Timur Tengah, ke dalam budaya mereka sebagai orang barat. Maka sebetulnya mereka pun juga menghidupi atau melakukan kontekstualisasi budaya. Dan ironisnya mereka tidak menerjemahkan itu ketika mereka melakukan pengkabaran di negeri-negeri jajahan, dan itu
membuat agama dan budaya menjadi renggang pada saat itu, relasinya antara budaya dan agama. Nah, tetapi seperti yang tadi sudah saya bilang bahwa agama pun tidak bisa lepas dari budaya. Sebab kita berinteraksi, kita berrelasi dengan budaya, maka agama pun juga hadir, mengalir melalui budaya, disampaikan melalui budaya. Jikalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, yang sudah bersama-sama kita baca, Mazmur 19, bahwa pemazmur menggunakan budaya untuk mengungkapkan kekagumannya, untuk mengungkapkan betapa ia amazed dengan apa yang Allah kerjakan di tengah-tengah ciptaan. Menggunakan budaya apa? Puisi, narasi, sajak, syair. Ia menggunakan bahasa-bahasa yang merupakan produk budaya, yaitu sastra ya, dan menggunakannya untuk mengungkapkan betapa dia mengagumi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan bahkan dalam karya yang ia tuliskan ini, dalam karya yang ia katakan ini, dia juga sedang menyampaikan bagaimana alam pun memiliki bahasa, memiliki cara berinteraksi. Dikatakan tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar sebab mereka tidak menggunakan bahasa manusia. Tapi mereka menggunakan pola cara mereka untuk berfungsi, untuk hadir, untuk terlihat matahari, langit yang cerah, cakrawala. Mereka bekerja dalam keteraturan mereka bekerja dalam porsi mereka. Dan itu menjadi pesan yang terus disampaikan setiap hari kepada hari selanjutnya dan hari selanjutnya, bahwa Allah hadir dan Allah bekerja, bahwa langit dan bumi dan cakrawala semua bekerja, semua berjalan. Mereka memiliki peran, mereka memiliki nyawa, dan mereka berbahasa, mereka menyampaikan bagaimana kehidupan itu saling berinteraksi, bagaimana kehidupan itu saling bersinergi untuk mengadakan sebuah kolaborasi kosmik, kolaborasi alam semesta yang juga pada akhirnya melahirkan kehidupan-kehidupan dan memelihara kehidupan-kehidupan. Nah, artinya bahasa itu tidak juga limited terhadap manusia, tetapi juga alam semesta raya ini memiliki bahasa, dan itu juga merupakan budaya alam semesta, bagaimana mereka menyampaikannya. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari pada akhirnya bahwa setiap bahasa, setiap interaksi, setiap relasi kita itu tidak bisa lepas dari budaya, maka mengapa tidak kita memanfaatkan budaya? Mengapa tidak kita merangkul budaya untuk menjadi kebanggaan kita, untuk menjadi alat kita untuk bisa berekspresi, untuk bisa belajar, mencerap, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi perasaan kita, apa yang menjadi pikiran kita. Bahkan Allah pun hadir melalui budaya. Ia menyapa kita melalui bahasa, melalui budaya. Dan bahkan kehadiran Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang hadir dalam budaya. Bila kita memikirkan tentang teologi inkarnasi, maka kita kemudian menyadari bahwa Allah, Yesus Kristus sendiri adalah Allah yang hadir dalam budaya. Yesus yang hadir dalam budaya manusia, dalam bahasa manusia. Ia menjadi manusia, ia masuk ke dalam kehidupan manusia, berjalan di antara makhluk ciptaan, lebih khusus lagi manusia, lebih khusus lagi masyarakat Palestina, orang Yahudi dalam penjajahan Yunani pada waktu itu. Sehingga Yesus pun tidak terlepas dari budaya. Yesus hadir dalam kebudayaan. Dia hadir dalam kebudayaan, tetapi juga dia mengkritik kebudayaan. Kita bisa melihat ketika Yesus hadir dalam upacara-upacara keagamaan di sinagoge. Dia hadir, dia berceramah, dia menggunakan gulungan-gulungan kitab, skriptur, untuk menyampaikan sikapnya, untuk menyampaikan
apa yang ia perjuangkan, untuk menyampaikan apa yang hendak ia sampaikan kepada manusia yang lain, pada sesamanya. Ia hadir dalam perayaan-perayaan kebudayaan. Ia hadir dalam pernikahan. Kalau teman-teman mengingat peristiwa air jadi anggur, Yesus hadir dalam pernikahan. Dia menghargai kebudayaan, dia tahu pergumulan kebudayaan ketika pengantin kehabisan anggur, dan dia provide, dia mengerti, dan kemudian dia menolong orang yang bergumul dalam kebudayaan. Tetapi juga dia mengkritik kebudayaan. Dia tidak hanya menerima dan dengan cuma-cuma, dia juga bersikap kritis terhadap kebudayaan. Teman-teman mengingat bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang Farisi terkait hari Sabat misalnya. Ketika orang Farisi mengkritik Yesus yang bekerja atau murid-murid Yesus yang memanen pada hari Sabat, Yesus mengkritik bahwa selama ini orang-orang menggunakan peraturan-peraturan itu hanya sebatas peraturan. Hari Sabat dinilai, dimaknai hanya sebatas peraturan yang kaku, yang padahal mereka pun juga bersikap munafik dan melanggar peraturan tersebut. Tapi hari Sabat tidak dimaknai dalam kedalaman maknanya, tentang bagaimana ia harus berhenti, tentang bagaimana kita harus slow down, memikirkan apa yang kita lakukan, merenungkan apa yang kita lakukan. Dan itu yang Yesus lakukan ketika setiap pagi dia bangun, pagi-pagi hari, kan kita sering dengar naskah itu ya. Yesus bangun pagi-pagi hari, menyendiri berdoa kepada Bapa. Ia paham betul apa yang ia lakukan, dan dia berhati-hati betul terhadap apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam cerita perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dia mengkritik bagaimana masyarakat atau memandang, menilai orang dari status keagamaannya, orang Lewi, ahli Taurat. Tetapi bahwa kita harus menilai orang dari bagaimana ia hidup, dari bagaimana nilai yang ia terapkan, ia pegang dalam kehidupannya, bagaimana ia bertindak bagi kebaikan sesamanya. Yaitu orang Samaria yang dikucilkan gitu ya. Apalagi kan ada kontrasnya di situ, ada orang Lewi ahli Taurat yang ditinggikan dan orang Samaria yang dikucilkan dan dimusuhi. Tetapi justru kita harus merobek, menghancurkan sekat-sekat itu dan melihat orang berdasarkan nilainya, berdasarkan apa yang ia bawa, perjuangannya, kebaikannya, perilakunya, pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan dalam kehidupan. Ia juga mengkritik marginalisasi ketika orang dikucilkan karena dianggap berdosa, ketika dia mengalami penyakit, ketika dia mengalami musibah, kemudian dikucilkan karena mereka dianggap berdosa karena itu adalah hukuman Tuhan gitu ya. Penyakit adalah hukuman Tuhan. Tapi Yesus mengkritik itu, bahwa ini bukan tentang siapa yang berdosa, tapi tentang bagaimana kita harus memperhatikan mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Bagaimana Allah menggunakan kita untuk memperhatikan mereka. Dan maka demikian pula dengan kita. Bila Kristus hadir dalam kebudayaan dan dia juga kritis terhadap kebudayaan, kita pun juga perlu memilah bagaimana kita menggunakan kebudayaan. Tentu tidak semua kebudayaan baik ya. Ada budaya curang, ada budaya ngaret, terlambat, ada budaya korupsi. Ya, kita tidak mau itu menjadi bagian dari kita. Tetapi di luar itu kita pun bisa dan bahkan baik bila kita bisa memanfaatkan dan merangkul kebudayaan menjadi bagian dari kita yang membuat kita menjadi kaya, yang membuat kita dapat terus belajar dan berekspresi, lepas menyampaikan pikiran kita dan emosi kita dalam kehidupan kita.
saya ingat kisah seorang misionaris ya, namanya Tunggul Wulung. Ketika dia menggunakan kepercayaan orang Jawa, kejawen pada waktu itu, untuk memperkenalkan Kristus ke dalam kehidupan orang-orang Jawa. Dia tidak menggunakan cara-cara orang Barat yang memotong kebudayaan, tapi dia menggunakan konsep Ratu Adil, seseorang sosok yang dinantikan oleh orang-orang Jawa dalam kebudayaannya. Dan dia mengatakan bahwa itulah Kristus yang hadir membawa keadilan, membawa perdamaian, kemakmuran bagi masyarakat. Dan itu membuat Kristus menjadi diterima, keadilan, nilai-nilai cinta kasih Kristus bisa diterima dalam konteks masyarakat Jawa. Dalam kehidupan kita pun kita dipenuhi dengan kebudayaan, bukan hanya kebudayaan yang mungkin kita kenal. Tentu saja bila kita orang Jawa, bila kita orang Batak, Tionghoa dan sebagainya, kita bisa juga mengembrace ya, merangkul dan membuatnya menjadi kebanggaan kita. Tetapi juga dalam keseharian kita mengenal budaya-budaya. Budaya populer kan termasuk juga budaya ya. Bila kita menonton anime, drama Korea, termasuk budaya, dan kita juga bisa mungkin menggunakan itu sebagai proses pendewasaan kita. Mungkin dari siapa Lutfi kita belajar tentang ketangguhan, kegigihan, bagaimana kita persahabatan ya, atau dari Zoro kita belajar tentang kegigihan, keuletan. Saya nggak nonton One Piece sih. Tetapi saya nonton Studio Ghibli dan itu juga membuat saya banyak berpikir dan belajar dari film-film Studio Ghibli anime ya kan. Bahwa perang itu merusak. Bahwa pun dalam perang ketika ada kemenangan sebetulnya tidak betul-betul kemenangan karena kemenangan itu berdiri atas kerusakan. Bahwa alam semesta raya adalah memiliki nyawa, memiliki daya, dan mereka juga harus diperlakukan secara terhormat sama seperti kita melakukan sesama kita manusia secara terhormat. Bahwa mereka pun adalah kehidupan yang juga memiliki kehormatan dan harus dihargai kehidupannya. Bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Kalau buat teman-teman, cinta tak harus memiliki teman-teman. Bahwa cinta itu yang harus dari cinta adalah belajar dan bertumbuh, saling menginspirasi, saling belajar. Dan melalui relasi cinta kita bisa menjadi orang-orang yang the best of ourselves, versi terbaik dari diri kita. Dari budaya-budaya populer lain, mungkin superhero, entah apa yang teman-teman dengarkan, musik dan sebagainya, kita bisa mencerap nilai-nilai, kita bisa mencerap inspirasi yang membuat kita menjadi semakin dewasa, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Melalui budaya juga, musik, tarian, sastra, entah apapun itu, kita juga bisa menggunakannya, atau meme, bisa kita menggunakannya untuk menjadi sarana ekspresi kita. Komedi juga bisa menjadi sarana kita untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, kegelisahan kita, keresahan kita sebagai siswa, sebagai masyarakat, sebagai apapun, sebagai anak, untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan sebagai orang remaja, sebagai orang muda, keresahan kita, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang baik, keadilan. Kita bisa mengungkapkan semua itu melalui karya-karya, melalui apa yang menjadi instrumen-instrumen kita, apa yang kita miliki. Dan dengan begitu kita hidup dalam kebudayaan, tetapi juga kita bisa kritis terhadap kebudayaan. Ketika kita melihat kebudayaan yang bagi kita berlainan dengan apa yang kita percaya, iman kita kepada Kristus tentang keadilan, cinta kasih, perdamaian, kita pun dapat mengoreksinya, kita dapat memberikan antitesis dengan kebudayaan yang sudah kita rangkul juga. Dan dengan demikian kita bisa hidup kaya dan saling memperkaya, karena kita masing-masing menghidupi kebudayaan, kita belajar dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar kita, yang berbeda dengan kita bahkan.
Dan kita boleh saling bertumbuh dan diperkaya melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan keperbedaan, dengan keberagaman itu. Amin. Mari kami undang kita semua bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Ya, mari teman-teman kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak datang kepadamu sekali lagi atas ungkapan syukur kami atas setiap anugerah sapaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Ketika kami boleh berkumpul saat ini untuk beribadah dan kami mengingat bahwa itu berarti Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami. Untuk itu kami pun hendak berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang tengah mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Kami berdoa juga bahkan bagi siapa saja orang di belahan dunia manapun yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Engkau selalu menjaga kesehatan, terutama di hari-hari ketika sakit penyakit juga masih hadir dalam keseharian kami. Biarlah Engkau terus hadir melalui setiap nutrisi dan perawatan dan cita kasih yang Kau nyatakan bagi setiap saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan atau sakit penyakit. Ya Tuhan, kami hendak berdoa terutama untuk juga pendidikan kami ketika kami mengingat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang juga masih menempuh jenjang-jenjang pendidikan. Dan kami bersyukur sebab Engkau selalu menyertai kami dalam pendidikan kami. Untuk itu, kami pun hendak berdoa agar Engkau pun selalu hadir dalam kehidupan kami, para siswa, diri kami sendiri dan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang lain, agar kami boleh bersama-sama berjuang bersama-sama dalam menghadapi pendidikan, agar melalui pendidikan kami boleh juga dapat diperkaya, boleh dapat belajar banyak hal dan didewasakan. Agar kami juga boleh menjadi
anak-anak yang merdeka, manusia yang merdeka. Selayaknya kami adalah orang yang merdeka. Biarlah pendidikan-pendidikan kami juga boleh dapat menyadarkan kami tentang hal itu. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk orang tua kami yang selalu mensupport kami, mendukung kami untuk kehidupan kami yang baik. Biarlah Engkau selalu juga menyertai mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kesabaran, dengan semangat atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami hendak berdoa ketika hari ini pun kami mengingat bahwa COVID-19 masih ada di sekitar kami. Tapi kami mengucap syukur sebab kondisi boleh semakin baik. Kami berdoa agar kondisi pun bisa tetap baik dan bahkan semakin baik lagi. Agar kami semua boleh betul-betul lepas dari pandemi. Kami boleh hidup bersama-sama dengan keadaan kami yang baru. Dengan setiap pembelajaran yang boleh kami dapat, kami peroleh dari masa-masa kami kurang lebih 2 tahun ini di masa pandemi. Biarlah kondisi boleh semakin baik sehingga tidak ada lagi korban, tidak ada lagi kesengsaraan yang dihasilkan, terutama bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang rentan dalam masyarakat kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga bagi pergumulan-pergumulan dunia ini, peperangan, ketidakadilan, perampasan kehidupan. Biarlah Engkau selalu ada bersama dengan mereka yang mengalami kesengsaraan oleh karena egoisme, arogansi, ketidakadilan yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan tidak betul-betul memikirkan sesamanya, masyarakat yang lain. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam masyarakat kami, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam keamanan. Dan kami berdoa agar gereja kami GKI Temanggung, bahkan setiap komisi-komisi yang ada, lansia, komisi anak K3, sekolah minggu, komdes, bahkan kami LXP, agar kami boleh bersinergi, bekerja sama dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami bergereja di GKI Temanggung ini, agar pun gereja kami Temanggung boleh menjadi gereja yang relevan, gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan bagi masyarakat, bersama dengan masyarakat, menghadapi pergumulan-pergumulan kami bersama. Pakailah kami ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi agen-agen Kristus yang menghadirkan kesejahteraan, perdamaian, keadilan, cinta kasih di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami hendak menyerahkan kehidupan kami dan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan memberikan sebagian dari yang kita miliki. Untuk teman-teman yang berada di gereja bisa memberikan persembahan di guci yang telah disediakan. Dan untuk teman-teman yang belum bisa hadir bisa mengumpulkan persembahan di rumah dan bisa dibawa ke gereja jika ada waktu luang. Untuk lagu untuk persembahan pada hari ini, mari kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka
Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu. Sambil bangkit berdiri semuanya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayat berkat pada hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia yang telah Engkau limpahkan pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati para petugas ibadah pada pagi hari ini sehingga kita semua dapat melaksanakannya dengan lancar ya Tuhan. Berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan, kiranya dapat bermanfaat bagi gereja ini dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar tidak lama kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami hingga kami sampai tujuan kami dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa haleluya, amin. Saat ini kita sudah tiba di akhir ibadah yang dimana kita semua bakal balik ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Terima kasih semuanya. Selamat hari Hari Minggu. Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.